Gebrakan dan kejelian titisan Jokowi bikin warga Solo makin kesemsem, ditulis oleh Anto Cahaya dari Siwa.com. Rasanya sudah tak terhitung banyaknya gebrakan Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Solo dalam mengemban tugas. Sejak dilantik pada bulan Februari 2021 bersama Wakil Wali Kota Teguh Prakosa langsung tancap gas. Gibran pun kemudian identik dengan seorang pejabat yang ogah berdiam diri di belakang meja Balai Kota. Ia lebih suka keluyuran sambangi warganya. Maka tak heran jika ia sempat kena COVID-19 gara-gara terlalu aktif di lapangan. Sejak menjabat, Gibran gajinya sebagai wali kota digunakan untuk beli beras yang 5 kg dan dibagikan ke warga yang membutuhkan saat belusukan atau seraya pulang ke rumah untuk menebus atau bayar SPP murid yang kekurangan. Bahkan tak jarang ia harus rogoh kocek lebih dalam karena kerap tak cukup. Di masa pandemi ketika nyaris seluruh sendi ekonomi mati suri, Gibran yang berangkat dari seorang pengusaha tak hilang akal. Jalur digitalisasi menjadi salah satu pemecah kebuntuan. Selain terus mendorong vaksinasi di seluruh wilayah Solo Raya dengan cara yang cukup unik dan sistem jemput bola. Dan belakangan diikuti kepala daerah lain yaitu dengan meluncurkan mobil keliling keluar masuk kampung melayani vaksin. Kota Solo yang memiliki potensi wisata budaya yang tinggi juga mendorongnya untuk mulai digarap dengan sangat serius. Balai Kambang yang vakum mulai dibidik sebagai salah satu pusat hiburan rakyat agar datangkan PAD. Sedang kampung-kampung yang memiliki potensi pariwisata desa, jalan masuk yang rusak mulai dibenahi. Salah satu contoh kampung atau wilayah yang memiliki ciri khas sentra batik. Harapannya, wisatawan dapat melihat bahkan mencoba secara langsung dalam membuat batik. Sudah barang tentu itu akan menjadi kenangan tersendiri. Bahkan sebelumnya mimpi Gibran yang ingin punya spot ikonik seperti halnya Malioboro Yogyakarta mulai digarap. Kawasan Ngarsopuro dan kawasan Jalan Gatot Subroto bakal disulap menjadi Malioboro-nya Solo. Maka dengan demikian potensi wisata kota dengan berbagai macam kerajinan tangan khas Solo dan Nusantara bisa dijajakan pedagang atau warga. Tak ketinggalan kuliner Solo yang khas menjadi salah satu wisata kuliner yang menjanjikan dan dapat mengangkat perekonomian warganya. Sementara itu, pasar-pasar tradisional yang berjumlah 44 pasar dipaksa oleh Gibran dikenalkan pembayaran non-tunai atau mulai masuk digitalisasi. Jadi kita akan melihat para mbok pedagang di pasar yang pegang gadget dengan cekatan dan lihai, cek saldo di akun mereka masing-masing tanpa ribet cari kembalian. Gibran termasuk pemimpin yang jeli dari sektor olahraga, terutama sepak bola. Ia terlihat sangat concern. Stadion Manahan yang bertaraf internasional benar-benar dimanfaatkan. Melalui Persis Solo, ia naikkan level dirinya ke pentas nasional. Ia bersama Kaisang adiknya sebagai pemilik klub membesarkan Persis. Terbukti sejak bergulirnya Liga 2 Persis sampai saat ini belum terkalahkan. Dan pemuncak klasemen di grup C bersama 4 klub lainnya diantaranya milik Atta Halilintar PS Pati. Tak banyak kepala daerah yang jeli melihat peluang dari sektor sepak bola. Kebanyakan cuek bebek dan abai sibuk langgengkan kekuasaan dengan cara merangkul ormas-ormas lokal yang tak mutu dan tak membawa manfaat pada masyarakat sekitar di Indonesia dan secara umum. Gibran begitu cerdas ke depan manusia tak lagi dapat dipengaruhi oleh bilangan kelompok saja yang kerap jadi benalu, tapi juga melihat figur. Apa yang sudah dipersembahkan sang figur tersebut untuk kemaslahatan umat. Ini tak ubahnya karakter sosok Jokowi yang sebelum jadi presiden. Sementara itu, Gibran juga memanfaatkan ceruk UMKM di Solo yang menaikkan level mereka ke ranah global dengan cara membangun kampus UMKM dan bekerja sama dengan marketplace dan bangun kantor e-commerce. Dari sektor ini banyak timbulkan multi efek yang keren. UMKM di kota Solo dan sekitarnya tumbuh percaya diri karena dibantu pemasarannya. Dengan demikian ekonomi terangkat. Para UMKM sudah tak pusing secara sistem karena Pemkot Solo sudah urusi semuanya. Selain dapat membantu 10.000 UMKM di kota Solo, ternyata kehadiran kampus dan e-commerce tersebut juga mampu serap tenaga kerja baru hingga 2.000 orang. Kejelian Gibran Rakabuming juga sasar yang sedang marak jadi pemberitaan nasional yang juga menimpa warganya, yaitu terkait dengan korban pinjol ilegal. Gibran dengan sigap mencantumkan nomor yang dapat dihubungi oleh warganya untuk dibantu. Ia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Gebrakan-gebrakan yang sederhana tapi membuat warga Solo makin kesemsem dibuatnya. Seolah pemerintah benar-benar hadir di tengah mereka. Jadi rasanya tak berlebihan jika kemudian pikiran kita kemudian melayang pada sosok Agus putra SBY yang ngebet jadi presiden. So, apa yang ada di benak Anda? Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Menggema di dunia kembali dipuji Jokowi pemimpin yang efektif. Ditulis oleh Anto Cahaya dari Siwa.com. Pandemi COVID-19 kiranya adalah filter bagi para pemimpin di dunia. Dunia seolah direstart kembali oleh semesta dan negara-negara pun mengalami hal yang sama.
Kini para pemimpin di setiap negara menghadapi problematika yang sama. Nah, di titik inilah seorang pemimpin negara dipertaruhkan kemampuannya. Hampir 2 tahun sudah wabah pandemi berlangsung, banyak negara yang masih berjuang agar keluar dari situasi ini. Ada pula yang masih tertatih-tatih dan tak sedikit pula kepala negara atau perdana menteri mereka yang harus mengundurkan diri, sedang yang lain menghadapi demo tuntutan mundur dari rakyatnya. Beberapa negara nampak sedang recovery dan berusaha keluar dari situasi yang ada. Lantas, bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Sebetulnya sih jika mau jujur dan objektif, tak diragukan kiprah Presiden Jokowi selama pandemi ini untuk rakyat Indonesia. Tapi sayangnya oposisi beserta afiliasinya senantiasa berusaha mencari celah yang sempit dan kemudian berusaha memblow up dengan cara kotor ke permukaan dengan harapan prestasi Jokowi tak terlihat oleh rakyat. Pada intinya mereka akan terus berusaha mencari kesalahan Jokowi dengan cara yang licik, menggunakan kekuatan kelompok atau mahasiswa yang sangat mudah dipengaruhi. Pasalnya, kualitas mahasiswa sekarang dengan dulu memang beda kelas. Caranya membungkusnya dengan kasus-kasus lain di luar kebijakan Jokowi yang esensial yang menyasar rakyat banyak. Tapi kasus yang diangkat banyak salah alamat, sebab keputusan atau kebijakan tersebut juga melibatkan DPR RI. Lalu, mengapa yang dituntut mundur Jokowi? Ini namanya keblinger. Memang ironis saat negara lain atau masyarakat dunia bahkan para pemimpin dunia mengakui kejeniusan Jokowi sepanjang kepemimpinannya untuk republik ini justru tak diakui oleh sebagian kecil rakyatnya sendiri. Namanya jika sudah benci itu susah. Apapun yang dilakukan Presiden Jokowi salah dan itu sudah kategori penyakit hati. Di samping itu karena di dalamnya ada berbagai macam kepentingannya. Bisa eksistensi, pengakuan, perhatian, bahkan mungkin saja uang. Kan demo butuh transportasi. Tapi beruntungnya masih banyak rakyat Indonesia, banyak yang lebih waras. Buktinya melalui lembaga survei tingkat kepuasan kinerja Jokowi masih cukup tinggi, 67,4% versi Poltreking. Sisanya manusia-manusia yang jauh dari kata syukur. Sementara negara lain yang megap-megap rakyatnya hadapi pandemi. Maka tak heran jika seorang profesor dari Singapura kembali memuji Jokowi. Profesor Kishore Mahbubani mulanya membicarakan mengenai tulisannya di The Genius of Jokowi yang dimuat di Project Syndicate menjadi sorotan masyarakat. Tak hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dia pun menyampaikan tidak ada orang yang menentang klaimnya mengenai Jokowi itu. Dan berikut pengakuan dan pujiannya tersebut. Tidak pernah terpikirkan itu akan menjadi trending topik selama berminggu-minggu di Project Syndicate. Itu dibaca oleh semua orang di dunia. Tidak hanya Indonesia, dan tidak ada orang yang menentang klaim saya bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang paling efektif yang dipilih secara demokratis di dunia sekarang, kata Mahbubani. Mahbubani menyadari apa yang disampaikannya mengenai Jokowi adalah klaim yang kuat. Namun hingga saat ini belum ada orang yang membantahnya. Menurutnya hal itu seharusnya membuat rakyat Indonesia bangga akan kepemimpinan Jokowi. Saya tahu itu klaim yang sangat kuat, tapi belum ada yang menentangnya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia saat ini terberkati dengan kepemimpinan yang luar biasa, di mana kalian seharusnya bangga. Dan di saat yang bersamaan kalian harus menyadari itu dan tidak menyepelekannya, tutur dia. Selanjutnya, Kishore Mahbubani mengatakan berkat kepemimpinan luar biasa Jokowi, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20. Dia pun meyakini Indonesia yang memiliki budaya musyawarah dan mufakat bisa membawa event internasional itu ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan lebih jauh, Mahbubani mengatakan, gaya Jokowi yang bersahaja dan rendah hati adalah yang dibutuhkan saat ini, khususnya di perhelatan G20. Menurutnya, gaya kepemimpinan Jokowi bisa menenangkan perseteruan antara Amerika Serikat dan China. Dan yang pasti, Profesor Kishore Mahbubani kelasnya internasional, bukan kelas pengamat abal-abal. Di Indonesia, konon juga ada profesor seperti Rocky Gerung dan juga Refli Harun yang kerap sampaikan komentar, tapi tujuan memuaskan dahaga para pengikutnya di sosial medianya yang rata-rata pembenci Jokowi. Sekali lagi, Mahbubani kelasnya dunia, bukan Profesor Kaleng Rombeng. Terbukti ia menjadi salah satu profesor pilihan Partai Golkar dan memberikan kuliah umum Golkar Institute. Kepemimpinan Indonesia dalam G20, tantangan pasca pandemi dan harapan negara berkembang. Untuk oposisi dan Rocky Gerung CS, dipersilakan berkomentar atas fakta tersebut.